Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, kalau di sini kita syutingnya kebetulan siang. Selamat siang untuk Bapak Ibu trader di luar sana. Dan kebetulan ketemu lagi bersama saya Dandi di video materi di Dimex Official. Dan untuk video materi kali ini kita akan membahas tentang teknik trading intraday simple anti ribet. Oke, di sini teknik intraday ini buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah trading harian ya, karena kan kalau scalping itu kan lebih ke kita open transaksi dengan target yang tipis tapi dengan intensitas yang banyak. Nah, kalau intraday mungkin targetnya tidak setipis scalping dan transaksinya juga tidak sebanyak scalping. Jadi ini trading yang satu hari open di hari tersebut dan close pun di hari tersebut. Jadi tidak di bawah nginep ya. Itu namanya teknik trading intraday, dan kita akan membahas teknik tersebut dan bagaimana caranya supaya bisa menggunakan teknik trading intraday ya dengan baik dan benar, dan tentunya dengan teknik yang sudah saya terapkan di chart kali ini. Dan di sini kalau teman-teman lihat ya, nanti di chartnya ini sudah saya setting dengan moving average, dan moving average yang saya input di chart ini adalah 3 EMA, 3 exponential moving average dengan periodenya 8, 21 dan 125. Oke, dan metodenya tentu sesuai judulnya, metodenya semuanya eksponensial. Oke, kita langsung ke chart. Dan di sini teman-teman juga sudah lihat ya, kalau sudah terinput untuk moving average-nya. Dan untuk periode 8 ini adalah MA yang hijau, dan yang biru ini adalah MA 21, dan yang merah ini MA 125, metode semua eksponensial. Dan kenapa kita pakai MA? Karena untuk teknik trading intraday ini MA ini udah enak banget ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah XAUUSD sekarang sedang membentuk tren yang lumayan tinggi. Jadi untuk mengikuti arah tren sebenarnya moving average ini sangat-sangat enak. Dan kalau teman-teman lihat, memang kenaikan XAUUSD ini trendingnya udah lumayan panjang ya. Di H1 bisa dilihat kalau moving average-nya ini menandakan sinyal yang kuat untuk kenaikan. Tapi saya nggak akan bahas teknik MA ini, nggak akan bahas teknik 3 MA ini benar-benar dari awal ya, karena itu sudah ada di video materi yang lainnya. Saya udah pernah bahas teknik 3 EMA benar-benar dari basic, udah saya bahas di video yang lain. Dan di video kali ini saya lebih ke penggunaannya, dengan tentunya dengan sistem intraday. Penggunaannya itu seperti apa. Oke, nah yang perlu teman-teman ketahui juga, kalau teknik trading intraday itu memiliki target profit dan batasan risiko kurang lebih di 5-10 poin. Kenapa kita bisa ambil 5-10 poin? Karena itu balik lagi ke range harian gold ya. Range harian gold itu kurang lebih dalam satu hari dia itu bisa bergerak 20-25 poin, yang artinya kita ambil 5-10 poin harusnya itu aman untuk intraday ya. 5-10 poin harusnya udah aman untuk intraday, karena kita pun masih bisa transaksi 2-3 kali ya dalam hari tersebut. Oke, karena dari 5-10 poin, dari range hariannya 20-25 poin, kita ambil 5-10 poin, harusnya kita bisa 2-3 kali transaksi dengan sistem trading intraday ya. Dan caranya itu adalah sangat-sangat simpel ya teman-teman. Jadi penggunaan 3 EMA ini ya, pertama tentu kita harus tahu arah trennya kemana. Dan kalau kita lihat di sini kan, karena moving average 125-nya ini ada di bawah candle posisinya, dan sudah sangat terlihat dengan jelas juga kalau MA merahnya ini, MA 125-nya ini bergerak ke arah naik, yang artinya tren saw ini sedang naik. Oke, dan kita bisa simpulkan sebenarnya transaksi yang bagus ini adalah transaksi open posisinya buy ya. Dan kita akan coba cek ke belakang dengan teknik ini ya. Walaupun sebenarnya kan kalau intraday ini sebenarnya kalau kita mau ambil fase koreksinya pun nggak jadi masalah. Cuman seperti yang sudah saya bahas juga di video materi yang lain ya, untuk trading counter trend itu memiliki resiko yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya mau counter trend pun nggak jadi masalah, asalkan teman-teman tuh paham akan resikonya seperti itu. Di sini saya akan jelaskan keduanya mungkin ya. Dan kita bisa lihat kalau misalnya awal kenaikan tren saw itu berawal dari sini. Saya tandain dengan rectangle. Awal kenaikan gold ini ada di sini ya. Kenapa saya tandain ini? Karena itu awal terjadinya MA merah ini atau MA 125 ini ditembus oleh candle ya kan. Dari sebelumnya MA-nya ada di atas candle, kemudian candlenya naik menembus MA, sehingga posisi MA-nya itu ada di bawah candle ya. Bisa teman-teman perhatikan juga. Nah, artinya apa? Artinya kalau posisinya sudah seperti ini, kita udah fokusnya itu ambil posisi buy ya. Walaupun sell-nya pun masih bisa, tapi kita fokus ke yang buy-nya terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah ketika tembus seperti ini ya, kita nggak langsung ambil buy ya teman-teman ya. Itu justru
kurang bagus teknik seperti itu. Ketika tembus langsung buy, tapi kita itu lebih condong untuk menunggu retracement-nya terlebih dahulu atau menunggu harga itu koreksi terlebih dahulu. Jadi setelah koreksinya beres, baru di situ kita melakukan open posisi. Nah, koreksinya di mana? Biasanya kalau kita menggunakan teknik moving average ini, ya, ketika harga itu naik, misalnya menembus MA, koreksinya itu adalah harga itu balik lagi kembali menyentuh MA. Yang artinya, kalau misalnya kita bisa tandain fase koreksinya itu adalah di sini. Jadi kembali setelah menembus MA 125, harga itu kembali retrace ya, kembali menyentuh ke MA, walaupun nggak harus ke MA 125 ya. Jadi ketika harga retrace ke MA 8 ataupun MA 21, di situ kita udah bisa ambil open posisi karena di sini kita sistem tradingnya intraday. Beda halnya kalau kita swing trade. Mungkin kalau swing trade memang kita perlu nyentuh ke MA yang paling besarnya terlebih dahulu ya. Tapi kalau intraday nyentuh MA 8 atau 21 itu sudah cukup untuk kita bisa melakukan open posisi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita melakukan open posisi, dan kalau misalnya kita berpatokan pada target profit dan batasan risiko yang tadi kita sebutkan yaitu 5-10 poin, anggap kita open posisi di harga 2015 ya. Dan kita melakukan take profit itu di 5 poin. Kita ambil yang kecil dulu. 5 poin kena, udah pasti kena karena di sini kenaikannya itu bahkan sampai 14 poin. Yang artinya kita mau ambil 5 poin di sini ataupun kita mau ambil 10 poin di momen tersebut juga di sini masih kena TP. Apakah kena SL? Kita cek. Penurunan 5 poin itu posisinya 5 poinnya itu udah ada di bawah MA 125. Jadi itu udah area SL yang ideal. Kenapa? Karena buat menyentuh SL-nya harga itu harus tembus MA-nya dulu baru kena itu 5 poin batasan risiko kita. Apalagi kalau 10 poin. 10 poin makin nggak kena lagi. Jadi di sini kita sudah bisa profit ya di range 5-10 poin. Kemudian otomatis ketika harga itu melakukan kenaikan, dia akan melakukan koreksi lagi karena itu prinsipnya. Harga itu nggak akan naik-naik terus, nggak akan turun-turun terus. Pasti ada fase trendingnya, pasti akan ada fase koreksinya juga ya. Dan ketika harga itu naik, kita jangan ambil buy lagi ya. Udah TP misalnya 5-10 poin, TP langsung ambil buy lagi itu kurang bagus ya. Itu kebiasaan yang kurang bagus. Jadi kita harus tunggu dulu retracement-nya terlebih dahulu atau koreksinya lagi. Koreksinya gimana? Ya koreksinya menyentuh lagi ke MA 8 atau ke MA 21-nya. Itu di sini saya tanda ini ya. Dan anggap kita ambil buy di situ, apakah kita kena TP? Kita akan cek ya. Kalaupun ini kena SL juga kita akan cek semuanya. Nah, di sini kenaikan itu dari open posisi kita sekitar 8,9 poin ya, 8,9 poin, yang artinya kalau kita pakai di sini 5 poin, ini di sini udah kena TP. Walaupun kalau 10 poin itu masih belum kena TP, tapi nggak kena SL juga. Kan kita cek penurunannya itu bahkan hanya 3 poin, 3,2 poin dari open posisi kita tadi. Anggapannya kalau kita pakai TP 10 poin ya. Kemudian harga naik lagi, pakai nyampe 10 poin nyampe, dan di kenaikan berikutnya ini nyampe ke 12 poin dari open posisi kita, yang artinya 10 poin pun kena TP. Cuman ya itu tadi, kalau kita mau setting TP di 10 poin, yang artinya ya kita harus lebih sabar. Karena kalau 5 poin bisa langsung TP gitu kan dari satu kali kenaikan, tapi kalau 10 poin misalnya naiknya baru 8,9 poinnya yang tadi udah kita ukur, dia melakukan penurunan dulu sehingga kita floating sekitar 2,9 poin, tapi akan ada kenaikan lagi di sini sampai 12 poin. Artinya TP kita di 10 poin itu kena ya. Jadi harus lebih sabar sebenarnya kalau kita mau melakukan take profit yang lebih tinggi ya. Dan teman-teman bisa melakukan itu ya, bisa melakukan itu terus ketika harga koreksi, misalnya ambil buy, koreksi menyentuh MA, ambil buy. Jadi kuncinya itu adalah kita open posisinya itu ketika harga itu ada di MA. Jadi kalau harga jauh dari MA, kita tidak melakukan open posisi. Kuncinya itu ketika harga ada di dekat MA, kita baru pikirkan untuk kita melakukan open posisi ya. Open posisinya apa ya? Seperti yang tadi sudah kita katakan, perhatikan trennya, perhatikan koreksinya ya. Open posisinya tergantung dari trennya. Dan kalaupun kita mau melakukan open posisi dengan fase koreksi atau counter trend, itu juga bisa, dan ada caranya tersendiri ya. Kalau mau tahu caranya itu ada di video materi yang lainnya. Sekarang kita cek lagi. Setelah kenaikan tadi, kita anggap TP yang tadi di 10 poin ya. Kita kan kena TP itu berarti di sini kan tadi ya. Kita ambil yang paling tinggi dulu lah ya. Kena TP di 10 poin, kemudian harga itu melakukan koreksi kembali ya. Melakukan koreksi kembali. Sekarang anggapannya kita itu ambil buy kembali di sini nih, kita tanda ini
karena kan di sini melakukan retrace lagi ya. Jadi melakukan retrace lagi, anggap kita ambil buy di sini. Nah, ambil buy di situ. Nah, sekarang kita cek, karena kan kalau kita ambil buy di sini ini ke floating dulu kan, ini harga turun dan kemungkinan ini juga kena SL seperti ini. Jadi kita cek penurunannya ini sekitar 7,7 poin ya. Kalau kita SL-nya 5 poin, ini udah kena SL. Kalau SL-nya 10 poin, ini belum kena SL. Kemudian di penurunannya keduanya, ini sempat melakukan fast break ya. Melakukan fast break, ini penurunan sekitar 11 poin ya. Artinya SL 10 poin di sini kena. Ya cuman itu udah ada tandanya sebenarnya ya. Udah ada tandanya. Kalau misalnya MA-nya ini mau ketembus ya kan, ditandai dengan apa? MA8 dan MA21-nya dia melakukan crossing. Saya akan zoom kalau misalnya ini belum jelas. Nah, MA8 dan MA21 di sini melakukan crossing. Bersilangan ya crossing itu. Dia melakukan bersilangan. Sementara di momen-momen yang lain, ya kan, tuh MA8 dan MA21 tidak melakukan crossing, ya. Di sini MA-nya dia melakukan crossing, artinya memang harga itu akan koreksi lebih dalam lagi. Targetnya kemana? Tentunya targetnya ke MA125. Bagi teman-teman yang siap dengan sistem averaging, sebenarnya di sini masih bisa averaging ya. Kalau teman-teman sistemnya averaging, yang tadi kita bahas itu tidak melakukan sistem averaging, tapi sekali open posisi saja. Nah, kalau teman-teman seandainya ingin melakukan sistem averaging pun sebenarnya bisa. Ibaratkan kita ambil buy pertama di sini kan, ketika harga retrace ke MA 8 dan 21 di 2027. Kemudian karena MA-nya bersilangan, kita tahu kalau harga ini akan melakukan koreksinya melanjutkannya ke MA125. Berarti kita punya target turunnya itu sampai ke 2020. Dan di 2020 sebenarnya kita bisa ambil averaging ya. Profitnya nanti profit. Profitnya itu di mana? Profitnya itu adalah di kenaikan, momen kenaikan yang ini nih. Nah, momen kenaikan yang ini. Karena kalau kita ambil averaging ya, anggap dari posisi kedua kita set SL di 10 poin di sini. 2020 kan posisi kedua, kita set SL di 10 poin, di sini nggak kena tuh, bahkan 5 poin pun nggak kena, ini cuma 4,6 poin ya. Jadi SL di 5 poin untuk sistem averaging ini nggak kena, apalagi SL di 10 poin itu makin nggak kena lagi. Dan harga melakukan kenaikan, bahkan naik dari posisi kedua ya, dari averaging yang kedua itu naik sampai 20 poin. Jadi kalau averaging ini tentunya kita profit. Jadi tapi ya perlu disclaimer lagi, averaging itu adalah teknik yang lebih mengambil ya, buat yang lebih bisa mengambil resiko lebih ya. Kalau misalnya teman-teman tidak berani untuk mengambil risiko lebih, sebaiknya jangan melakukan sistem averaging. Tapi satu kali OP, mau itu TP, mau itu SL, itu udah disetting di awal ya, seperti itu. Jadi contoh simpelnya seperti itu ya teman-temannya. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Misalnya di sini kita ambil contoh terakhir ya. Di sini nah, kita tandain, kita ambil buy lagi. Misalnya saat harga melakukan koreksi di sini di MA 21 ya. Sekarang kita ukur seandainya kita melakukan risk reward di 5 poin. Di sini kena TP karena kenaikannya sampai 6 poin dan untuk penurunannya nyampe ke 5,2 poin, tapi karena di sini udah naik dulu 6 poin, kita udah TP terlebih dahulu. Nah, misalnya nih 6 poin, kita ambil TP di sini 5 poin ya. Kita ambil TP 5 poin, kemudian harga kembali koreksi ya. Kembali koreksi menuju ke MA125 dan di sini kita bisa ambil buy lagi. Sekarang kita ukur lagi menggunakan risk reward 5 poin terlebih dahulu. Risk reward 5 poin di sini kena TP, SL-nya udah pasti nggak akan kena ya karena tidak ada penurunan yang lebih jauh daripada menyentuh MA dan kenaikannya bahkan ini sampai ke 14 poin. Jadi TP di 10 poin pun itu udah kena ya. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat-sangat mudah. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat pergerakan harga sekarang, ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini itu all time high-nya SAWU. Jadi sepanjang sejarah gold, ini adalah harga tertinggi. Ini harga running sedang di 2284. Ini adalah all time high-nya SAWU. Jadi udah nggak ada resisten lagi yang ingin dia capai. Jadi untuk membentuk high-nya, ya dia tidak ada patokannya lagi, tidak ada resistennya lagi gitu kan di atas 2284 ini. Jadi kemungkinan ini akan membentuk resisten baru. Cuman di sini masih belum kelihatan dia itu gold ini akan membentuk resistennya di harga berapa, karena ini masih belum membentuk resisten, dia masih merangkak naik
ya. Ini masih belum membentuk resisten, masih merangkak naik. Nah, kalau kasusnya seperti ini dan teman-teman bisa perhatikan antara MA125, MA21 dan MA8 ini semuanya saling renggang. Bahkan dengan harga running sekarang pun dia tidak bersentuhan dengan moving average. Dan itu sudah saya bahas di video tentang counter trend ya. Jadi untuk kondisi seperti ini sangat tidak disarankan untuk kita ambil open posisi buy walaupun trennya sangat kuat naik. Kita tidak disarankan untuk open posisi buy karena kemungkinan kalau ketiga MA-nya tidak saling bersentuhan dan harga pun tidak bersentuhan, harga running pun tidak bersentuhan dengan MA yang manapun, kemungkinan akan melakukan koreksi terlebih dahulu menuju ke moving average-nya ya. Yang pertama targetnya ke 8 dan MA21 terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan koreksi ke MA8 atau MA21, barulah teman-teman bisa melakukan open posisi buy sesuai dengan sistem intraday yang tadi kita bahas. Oke, mungkin sekian ya teman-teman video materinya, semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk sistem trading intraday ini. Semoga bisa dipahami juga, semoga penyampaian saya bisa teman-teman pahami ya. Mohon maaf juga bila ada salah-salah kata. Mungkin sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.